Tentang najis dan hadas. Ada yang tahu? Belum? Nah, yang pertama yaitu najis. Menurut bahasa, najis berasal dari bahasa Arab, yaitu an-najisu atau an-najisu, yang berarti kotor atau menyucikan, tidak bersih atau tidak suci, baik yang bersifat hisian maupun maknawiyah. Nah, menurut istilah, najis bisa diartikan sebagai suatu benda yang mengotori pakaian atau badan kita yang menghalangi sahnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dalam keadaan najis itu kita tidak bisa beribadah. Kemudian terdapat dasar hukum najis yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 125. Ibu minta tolong kepada Radika dibacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Antahira baitiya lit-taifina wal-'akifina war-ruk'a'is sujud. Artinya, bersihkanlah rumahku untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf, orang-orang yang rukuk dan orang yang sujud. Nah, dari firman Allah ini dapat kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak ingin bahwa rumahnya atau masjid yang ia miliki dimasuki oleh orang-orang yang tidak suci atau masih dalam keadaan najis. Selanjutnya ada macam-macam najis. Nah, najis ini terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama najis mukhaffafah, yaitu najis ringan. Yang kedua najis mutawassithah, yaitu najis sedang. Dan yang terakhir najis mughaladah, yaitu najis berat. Nah, najis mukhaffafah ini adalah najis yang diringankan seperti air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang belum pernah makan sesuatu kecuali ASI atau air susu ibu. Nah, cara mensucikan najis mukhaffafah ini cukup dengan memercikkan air ke bagian yang terkena najis sampai bersih. Kemudian ada najis mutawassithah. Nah, najis mutawassithah ini merupakan najis yang berada di tengah-tengah antara mukhaffafah dan najis mughaladah. Contohnya najis yang keluar dari kubul dan dubur manusia kecuali air mani. Najis mutawassithah ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Cara mensucikan najis mutawassithah ini cukup dengan dibilas dengan air sehingga hilang semua sifat, bau, warna, dan rupanya. Contoh ketiga yaitu najis mughaladah, yaitu najis yang diperberat. Contohnya anjing dan babi, yang mana air liur dari kedua hewan tersebut termasuk najis berat. Cara mensucikan najis mughaladah ini cukup dengan menghilangkan wujud benda najis itu, kemudian dicuci dengan air bersih sebanyak 7 kali dan salah satunya dicampur dengan debu. Selanjutnya yaitu hadas. Hadas menurut bahasa adalah suatu perkara yang baru. Adapun menurut istilah, hadas adalah suatu keadaan seseorang
mana seseorang yang sedang berhadas apabila akan melaksanakan ibadah sholat dan ibadah yang lainnya, dia harus bersuci terlebih dahulu. Hadas ini terbagi menjadi dua macam, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah hadas yang cara mensucikannya dengan berwudu atau tayamum. Nah, seseorang disebut berhadas kecil jika dia mengeluarkan sesuatu dari dua lubang, yaitu lubang dubur dan kuburnya. Yang kedua adalah hadas besar. Hadas besar ini adalah suatu keadaan tidak suci pada diri seseorang yang terjadi karena sebab-sebab tertentu. Cara bersuci dari hadas besar ini yaitu dengan melakukan mandi besar atau mandi wajib. Selanjutnya ada hikmah dalam pelaksanaan bersuci. Yang pertama, menjadi muslim yang bermartabat, dan yang kedua yaitu sehat bermartabat bersama lingkungannya. Nah, dari penjelasan Ibu tadi, apakah kalian sudah jelas? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu untuk memantapkan lagi tentang pengetahuan kalian, Ibu akan memberikan sebuah permainan di mana Ibu akan memberikan kartu indeks yang secara acak berisi soal dan jawabannya, dan kalian akan mencari masing-masing pasangannya. Ngerti? Ngerti, Bu. Ibu beri waktu 5 menit. Sekarang Ibu minta soal 1. Yang pertama, yang mendapatkan soal pertama siapa? Coba dibacakan dan lihat. Apa yang dimaksud dengan najis? Nah, siapa yang mendapatkan jawabannya? Silakan Radika. Kotor, menjijikan, tidak bersih, tidak suci. Benar? Benar. Bagus. Selanjutnya yaitu yang kedua, silakan. Pertanyaannya, sebutkan macam-macam hadis dan cara mensucikannya. Ya, siapa yang mendapatkan jawabannya? Yang pertama ini ada hadas kecil, cara mensucikannya dan cara berwudu atau tayamum. Yang kedua adalah hadas besar, cara mensucikannya dengan mandi wajib. Ya, betul. Lalu yang ketiga, silakan. Apa hikmah dalam pelaksanaan bersuci? Silakan. Siapa yang mendapatkan jawabannya? Menjadi muslim yang sehat bermartabat. Ya, bagus, kita semuanya. Semuanya sudah dapat menjawab pertanyaannya, dapat mencocokkan. Ibu mengambil kesimpulan bahwa kalian sudah paham ya pada materi bersuci dari najis dan hadas ini. Ya. Oke, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 10.30 dan waktunya kita istirahat, kita akhiri dulu pertemuan pada hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Nah, sebelum itu kalian jangan lupa untuk mengerjakan soal di halaman 76 dari 1 sampai 5. Nanti minggu depan dikumpulkan ya. Oke. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi